Asia dari Tuan Guru Syahari yang datang jauh-jauh dari Kuala Lumpur, ya. Tentunya kita tergambar bahwa Kuala Lumpur itu bukan jadi barang ya, tapi jauh di sana ya, naik pesawat ya. Naik pesawatnya juga 1 jam lah dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu pesawat ya. Dari Jakarta ke sini itu 4 jam. Mudah-mudahan apapun yang telah beliau lakukan mendapat imbalan dari Allah. Kemudian juga kita telah mendengarkan, tetapi percakapan beliau itu dengan bahasa Malaysia tentu masih aneh di telinga bapak-bapak, agak sedikit berbeda. Sama satu rumpun bahasa Melayu, cuman percakapannya sedikit berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Dipahami. Ya 99%. Ya, gitu. Dan saya ingin juga menyampaikan dosa yang tidak jauh berbeda dengan apa yang beliau sampaikan. Yaitu memang Allah berfirman dalam kitab sucinya, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatan-perbuatan kamu. Artinya ketika engkau tidur, yang menidurkan kamu adalah Allah. Ketika engkau berdiri, yang memberdirikan kamu adalah Allah. Ketika engkau makan, Allah yang memberikan engkau makan. Makanannya yang dibikin oleh Allah, ditumbuhkan oleh Allah, dan layak dimakan oleh kita semuanya itu. Ketika kita bepergian, Allah yang memberangkatkan kalian. Jadi artinya Allah ciptakan kita dan apa yang kita perbuatan. Ketika kita sholat, Allah yang menyolatkan kamu. Ketika engkau berzikir, Allah yang menzikirkan kamu. Ketika engkau apapun yang kau lakukan, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Jadi artinya ketika semuanya dilakukan oleh Allah, semuanya perbuatan Allah, maka atas dasar apa kamu minta imbalan, minta pahala, minta ganjaran dari Allah? Semuanya dari Allah. Dan bumi yang kau injak adalah juga punya Allah. Matahari yang bersinar memberikan kehangatan juga yang diciptakan oleh Allah. Ilmu yang kau miliki juga diajari oleh Allah. Wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Lalu atas dasar apa Anda merasa bangga berbuat kebaikan? Semuanya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berbicara sejalan saja dengan Tuan Syahari itu. Kemudian saya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu melihat bahwa di antara banyak kiai atau ulama lah istilahnya itu, mungkin hanya saya yang paling rajin mengajak teman-teman berdoa kepada Allah, mengajak beristighosa, mengajak berdoa, mengajak berkhalwat di hutan. Nanti sebentar lagi Tuan Guru tanggal 1 Mei itu kita akan masuk hutan, berkhalwat 40 hari di sana, hanya berzikir dan berpuasa 40 hari. Karena bagaimanapun juga ini para ulama di Indonesia masih mempertanyakan bahwa Buya Syakur itu membawa kalian ke hutan berkholwat ajaran apa? Dalam Islam tidak ada pertapaan itu, kata mereka. Saya bilang kalian lupa bahwa pertapaan itu adalah merupakan tradisi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kamu lupa? Karena yang kamu ingat sunnah Rasul ketika kamu kawin lagi. Berkholwat itu dia sudah lupa bahwa Nabi kita juga berkholwat, Nabi kita juga bertapa di gua. Dan bahkan ingin saya tegaskan bahwa
semua orang-orang besar di dunia yang telah dapat mengukir sejarah kemanusiaan dengan tinta emas adalah mereka yang keluar dari pertapaan. Ya, tidak ada orang hebat di dunia yang bisa merubah sejarah ya, yang keluar dari diskotek. Tidak mungkin ada orang yang bisa merubah dunia keluar dari nightclub. Semua mereka adalah keluar dari tempat pertapaan. Nabi Muhammad bertapa di mana? Nabi Musa bertapanya di mana? Di sini. Nabi Ibrahim di mana? Padang pasir. Nabi Khidir di mana? Bertapa di lautan. Siddhartha Gautama di mana? Di hutan. Semua mereka adalah keluar dari pertapaan. Karena melalui pertapaan itulah hati kita menjadi kokoh dan kuat dari semua godaan-godaan di tengah perjalanan. Betapa banyak orang yang menjerit-jerit melakukan perubahan, tapi ketika mereka berkuasa melakukan korupsi juga. Dikarenakan hati mereka masih rapuh. Jadi berkholwat itu adalah untuk memperkokoh diri kita, berzikir, berkholwat dan sebagainya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati kita menjadi damai, menjadi kokoh, menjadi kuat. Ya, tidak ada cuma sampai itu. Nah, kemudian kenapa saya mengajak teman-teman berdoa? Di mana filosofisnya berdoa? Di mana untungnya? Karena bagaimanapun doa itu adalah mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Ya, paling substantif dalam peribadatan adalah berdoa. Sampai sholat kita sendiri pun yang kita lakukan sehari 5 kali, hakikatnya adalah juga berdoa. Karena as-sholatu lughatan ad-doa, wa syar'an af'alun wa aqwalun muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil taslim. Itu as-sholat syar'an, tapi lughatan as-sholat wa ad-doa, berdoa. Nah, dia inti ibadah. Di mana persoalannya? Perlu diketahui bahwa ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan uang, mendapatkan harta, jabatan dan sebagainya, dan semua itu adalah rezeki. Dapat anak, rezeki. Dapat suami, rezeki. Dapat jabatan, rezeki. Dapat ilmu, rezeki. Dapat uang, rezeki. Semua apapun pemberian Allah itu adalah rezeki semuanya. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki, tetapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka secara psikologis kita akan mengklaim bahwa rezeki itu, uang itu, rumah itu adalah hasil dari jerih payah kita, dari banting tulang, paras keringat, siang dan malam kita bekerja keras. Kita tidak akan pernah lebih mendapatkan harta, hanya bangga diri, merasa ini hasil dari kerja kerasku. Nah, tetapi ketika seseorang itu mendapatkan rezeki yang didahului dengan berdoa, maka ketika mendapatkan rezeki pasti dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya. Jadi karena bagaimanapun inti di dalam doa adalah satu, kita mengaku sebagai hambanya, dan yang kedua kita mengaku bahwa Allah adalah layak untuk dimintai dan Dia adalah Tuhan kita, Ar-Razzaq, yang kita panggil Ar-Razzaq, yang dibaca sebanyak 308 kali. Ya, Razzaq itu 308 kali karena vibrasinya adalah itu 308 dari bilangan ro, zai, alif dan kaf itu 308 semuanya itu. Ya. Ya. Baik, untuk tidak saya mohon izin kepada Ibu Buya, Budi Sena
sedikit? Boleh. Boleh ya? Boleh. Baik. Ampun dan maaf karena saya mengganggu ceramah Buya. Tuan-tuan selalu mendengar ceramah Buya, tapi tuan-tuan jarang dengar saya. Biar saya lebih sikit daripada Buya malam ini. Ya. Muslimat, para pendengar, para penonton di masa kalian, Tuan Guru Buya beritahu hari Senin ini pergi bertakun. Hari Senin ini. Baik. Kita tujuannya nak bersuluk, ya, bersuluk, bertakun, bersemedi, ya, bersuluk bahasa Arab, bahasa kita artinya apa? Bersendirian, bersendirian. Nak faham ini sebelum kita masuk bersuluk hari Senin ini. Bersuluk artinya bersendirian. Apa maksud bersendirian? Bersendirian ini dalam masa kita bersuluk, kita mengasingkan hak Allah dengan hak kita. Bersendirian. Kalau boleh kita nak melihat hak Allah sahaja yang bersendirian. Bersuluk ini kita nak memisahkan hak kita dengan hak Allah. Umpamanya, ya Allah, aku melihat dalam bersuluk, kita kena ingat biar Allah bersendirian yang melihat. Dalam bersuluk kita ingat aku mendengar, biar Allah sendirianlah yang mendengar. Aku hidup, sebetulnya biar Allah sajalah yang hidup, biar Allah bersendirian yang hidup. Ini maksud bersuluk. Kita mengasingkan diri kita, bukan mengasing daripada masyarakat. Biarpun kita duduk dalam khalayak ramai, kita sedang bersuluk, mengasingkan diri kita daripada Allah. Jangan kita cantumkan Allah kuat, kita kuat, Allah hidup, kita hidup, Allah melihat, kita melihat. Jadi tujuan kita bersuluk untuk bersendiri. Apa bersendiri? Biar Allah bersendiri. Ya, minta maaf, minta maaf ya. Jadi marilah sama-sama dalam bersuluk kita berlatihkan diri kita supaya mengasingkan hak kita dengan hak Allah. Biarlah kita duduk dalam hak Allah bersendiri, jangan terlihat hak kita. Yang kedua, berdoa. Kita selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, nak rumah besar, nak sihat, ya, nak pangkat besar, ya. Seolah-olah kita nak ikut Allah kah? Ataupun kita nak suruh kita ikut Allah? Kita nak ikut Allah kah? Nak suruh kita ikut apa yang Allah ikut kita? Jadi kita berdoa seolah-olah kita suruh Allah ikut kita. Kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, seolah-olah kita suruh Allah ikut kita. Kita nak ikut Allah kah? Kita nak suruh Allah ikut kita? Nak suruh Allah ikut kita kah? Kita nak ikut Allah? Kita nak ikut. Jawab. Semestinya kita nak ikut Allah. Tapi dalam berdoa seolah-olah kita nak suruh Allah ikut kita. Nak isteri cantik, minta maaf ya. Tapi yang kita suruh kahwin jadi. Itu nak cantik, itu nak besar. Allah itu kuli kita. Jadi dia ada perasaan mengasingkan. Boleh kita berdoa, janji kita ingat yang cantik itu siapa? Allah. Yang kaya itu siapa? Allah. Yang besar itu siapa? Allah. Boleh kita berdoa. Tapi jangan memperhambakan Allah. Jadi doa ni kita nak ikut Allah kan, suruh Allah ikut kita. Semestinya kita nak ikut Allah. Jadi kena faham konsep berdoa itu. Ya, asingkan. Betul kita nak besar, kita nak cantik, tapi besar itu siapa? Allah. Cantik itu siapa? Allah. Maka boleh berdoa. Baik, terima kasih. Kita ini sekalipun baru bertemu, kita ini satu perguruan. Jadi artinya nanti setelah kita berdoa lalu mendapatkan sesuatu, kita akan merasa diberi oleh Allah. Nah, ketika kita merasa dan mengakui diberi Allah, itulah inti bersyukur kepada Allah. Bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan kita mengadakan pesta syukuran, tetapi inti bersyukur adalah pengakuan kita
bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah pemberian dari Allah. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya tujuan saya mengajak bapak-bapak ibu-ibu berdoa adalah mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu selalu bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun bahwa ibadah tertinggi yang bisa kita lakukan adalah ibadah syukur. Itu ibadah yang tertinggi adalah ibadah syukur. Intinya syukur adalah mengakui bahwa yang kudapatkan adalah sebagai pemberian Allah. Aku punya kepala, pemberian Allah. Aku punya tangan, pemberian Allah. Aku jadi orang Islam, pemberian Allah. Aku bisa sholat, pemberian Allah. Semuanya adalah pemberian. Tetapi yang jadi masalah, ini banyak sekali orang-orang yang belum paham ketika ada orang meminta sesuatu kepada saya, minta doa. Lalu saya doakan, kemudian dikabul. Dia datang bersyukur kepada saya, membawa beras, membawa uang, membawa ayam cemani. Ya, bilang mengucapkan terima kasih, bersyukur. Saya bilang Anda salah alamat. Bersyukur bukan kepada saya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jawabnya, tapi kan sebabnya melalui Buya juga. Masih salah paham juga. Allah tidak memerlukan sebab. Ya, karena Allah itu adalah tidak pernah terikat oleh hukum kausalitas. Karena Allah adalah prima kausa. Allah adalah musabbibul asbab. Allah yang menciptakan sebab. Allah tidak terikat dengan sebab melalui saya atau melalui tuan guru, atau Allah tidak perlu melalui siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Itu intinya tujuan saya mengajak kita semua banyak berdoa kepada Allah, karena doa mukul ibadah. Jadi artinya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun ilmu yang kita miliki, ibadah-ibadah ritual, mau sholat, mau beribadah, semuanya jangan menjadi kebanggaan kita bahwa kita telah menjadi orang hebat. Semua itu adalah pemberian daripada Allah. Nah, kemudian juga saya ingin juga sejalan dengan Tuan Guru Sahari bahwa sesungguhnya kita yang beriman percaya kepada adanya Allah. Kita tidak bisa membuktikan adanya Allah fisikly, secara fisik inilah Allah, tidak bisa. Ataupun kita mensifati Allah seperti begini-begini, tidak mungkin akan terbangun imajinasi dalam pikiran kita membayangkan Allah. Karena bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa, jadi Allah tidak bisa diterangkan dengan bahasa manusia ini. Artinya bahwa tidak mungkin kita bisa apalagi membuktikan menghadirkan Allah di hadapan kita. Inilah Allah, mustahil tidak bisa. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. 50-50, sama-sama tidak bisa membuktikan adanya Allah dan juga membuktikan tidak adanya Allah. Yang ada adalah dalam rasa kita ini. Termasuk dalil-dalil adanya Allah, silakan untuk pelajaran anak-anak kecil. Boleh saja kita mengatakan buktinya Allah, dalilnya Allah ada langit, ada bumi. Untuk anak-anak boleh. Karena logika anak-anak masih sangat sederhana sekali. Bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang sudah jadi ulama, saya kira tidak perlu menggunakan dalil anak-anak. Iya. Karena dalilnya Allah ada langit, ada bumi adalah tidak mungkin. Karena kenapa? Karena langit bumi adalah minal mungkinat. Sedangkan Allah wajibul wujud.
Tidak mungkin wajibul wujud dibuktikan dengan mungkinan. Kelemahannya apa? Bahwa dalil ini tidak kuat untuk membuktikan karena dulu sebelum Allah bikin langit dan bikin bumi, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, malaikat bertanya kepadamu, engkau yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Ketika itu engkau tidak menemukan dalil karena tidak ada langit, tidak terjadi, maka engkau akan terpaksa mengatakan tidak ada Allah karena buktinya ada. Yang kedua, nanti di hari kemudian setelah Allah menghabiskan, memusnahkan langit dan bumi, sudah tidak ada langit, tidak ada bumi, lalu ditanya lagi, masih yakin kalau Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Anda akan melongo. Tidak ada langit, tidak ada bumi. Berarti Allah ada enggak? Tidak ada. Jadi langit dan bumi sebagai bukti adanya Allah. Silakan untuk dalilnya anak-anak yang masih kecil-kecil. Bukan untuk bapak-bapak yang sudah dewasa ini. Ya, tetapi membuktikan adanya Allah adalah dengan rasa kita sendiri. Bintoli, bilfuad, dengan hati, dengan perasaan, dengan hati nurani kita merasakan. Sehingga andaikan nanti malaikat bertanya kepadaku di hari kemudian, wahai Syekh Abdul Syakur Yasin, kamu yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Akan dijawab, wahai malaikat, aku tidak perlu bukti, tapi aku yang merasakan adanya Allah. Itulah kira-kira bahwa pada akhirnya kita juga bapak-bapak, siapa Tuhan bapak-bapak adalah Allah. Dari mana tahunya namanya Allah? Bukan kita yang berusaha mencari namanya siapa, tapi Kanjeng Nabi Muhammad lah yang memperkenalkan Tuhan kita namanya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Sedikit. Tambah sedikit. Boleh. Lanjut. Muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita selalu mencari dalil dengan Allah. Kita selalu mencari dalil untuk membuktikan Allah. Tuan-tuan sedar ke tidak? Bagaimana barang yang tidak ada boleh mendalilkan barang yang ada? Kita ini barang mati. Kita ini barang tidak ada. Kalau ada, coba tunjuk mana kita. Mana mungkin barang tidak ada boleh mengadakan yang ada? Dalil itulah, dalil inilah. Kita kata kita mendalilkan Al-Quran. Al-Quran baru turun. Habis sebelum Al-Quran nak dalil apa? Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah, selepas pada ini tak usah mencari dalil yang baru. Tak usah mencari dalil yang baru. Karena Arab Turabi Rasulullah sendiri pun mengenal Allah dengan Allah. Jadi dalil kita itu Allah. Saya tambahkan lagi supaya memperjelas apa yang disampaikan dulu, bahwa sebetulnya tidak mungkin al-mawjudat mungkinat membuktikan adanya Allah, karena adanya Allah itu wajibul wujud, sedangkan makhluknya adalah minal mungkinat. Tidak mungkin mungkinat membuktikan wajibul wujud. Jadi yang membuktikan adanya Allah adalah Allah sendiri. Nah, kalau dibalik, membuktikan adanya langit bumi adalah karena adanya Allah, itu yang benar. Bukan adanya Allah karena adanya langit dan bumi, tapi adanya langit dan bumi karena adanya Allah. Jadi ibaratnya siapa kita dan siapa Allah sama dengan ranjang.
ranjang itu tempat tidur. Nah, di bawah tempat tidur itu namanya kolong bahasa Indonesia. Nggak tahu di bahasa Indonesia apa namanya. Kolong juga. Jadi kita ini adalah kolong. Kolong itu longan, ya longan atau kolong. Kolong ada nggak? Ada. Di mana adanya? Di bawah Ranjang. Ketika ranjangnya diambil, kolongnya ada nggak? Iya, ada. Ketika dipasang ada nggak? Ada. Jadi yang ada kolong atau ranjang? Ranjang. Kita ini kolong. Kita ini kolong. Sesungguhnya. Iya, benar Pak. Bukan ranjang. Tapi jangan diteruskan. Kata Buya Sakur, Allah seperti ranjang. Ya, seperti kita bayang-bayang juga, bayang-bayang. Ada bayang-bayang, tapi ketika kita bergerak bendanya, kemana bayang-bayangnya? Hilang. Ya ada. Jadi ketika bergerak, maka bayang-bayang bergerak. Ketika berhenti, bayang-bayang berhenti. Ketika jatuh, bayang-bayang jatuh. Kita ini adalah bayang-bayang sesungguhnya. Itulah wujud nisbi, keberadaan yang nisbi, yang relatif. Artinya hakikatnya kita tidak ada. Yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah yang jadi persoalan bahwa kita ini adalah ibaratnya bagaikan bayang-bayang. Nah, sehingga sering saya istilahkan manusia ini adalah makhluk tajalli. Makhluk tajalli itu dalam bahasa Indonesianya, tapi jangan ini terjemahannya pasti tidak tepat ya, tetapi untuk mendekatkan pemahaman silakan saja. Makhluk tajalli itu adalah tempat penampilan Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk replika. Replika itu adalah miniatur ya. Jadi tapi jangan dipahami nanti Tuhan seperti kita. Yang salah juga, karena bahasa tasawuf ini kita mesti berhati-hati salah menerjemahkan, nanti nasib kita akan menjadi tidak elok nanti di penghujungnya. Itu jadi berhati-hati karena banyak orang yang tidak paham, sehingga apa yang dikatakan oleh beliau yang diperlihatkan oleh Buya Sakur itu baru sedikit. Ibaratnya ini rahasia nih, ini nih yang saya perlihatkan baru ujung jempol saja gitu, belum dibuka seluruhnya. Belum minta kapan Buya Sakur mau buka seluruhnya. Maaf Buya, Ya, tanya sedikit Buya. ya, Bermakna ranjang dan kolongnya itu lebih nyata ranjang daripada kolong kan? ya. Iya. Nah, kita ini aneh. Mata kita melihat kolong tapi tidak melihat ranjang. Padahal yang ada apa? Ranjang. Kolong itu tidak ada hakikatnya. Tapi kita lebih tertarik melihat kolong. Yaitu ketika kita lebih mencintai dunia daripada Allah, itu sama dengan kita melihat kolong dengan tidak melihat ranjang. Itulah kira-kira bahwa nanti di penghujungnya tetap ada standar adalah waliyatalaqqah wala yushiranna bikum ahada. Sembunyikanlah baik-baik, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ini adalah rahasia. Saya kira saya sampai itu saja, tidak ada tambahan. Ayo kan apa? Nambah lah. Saya malu bila berhadapan dengan guru besar. Ya, kalau nak lihat YouTube saya, type saja Makrifat untuk kenali Haji Syahari. Ya. Haji Syahari official itu saya. Ya. Itu saja. Apa ni perlu saya minta ampun dan maaf. Ya. Tidak mengurangkan hormat saya kepada guru ya. Ini guru saya dunia akhirat. Amin.